Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahi ta'ala wa nafa'na bihi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, adapun ini itu pasal surutu ijazail hajari. Adapun beberapa syarat diperbolehkannya istinja dengan batu. Samaniyatun itu ada 8. Rupanya antakuna ada apa istinja bisalah sati ahjarin dengan 3 beberapa batu. Wa ayyangkia dan dapat membersihkan apa batu al-mahalla pada tempat najis. Wa alla yajifa dan tidak kering an-najisu apa najis. Wa la yantakila dan tidak pindah apa najis. Wa la yatro'a dan tidak datang alaihi pada najis ahoru apa najis yang lain. Wala yujawisa dan tidak melewati apa najis sobhatahu pada batas lubang duburnya mustanji, wahasafatahu dan batas lubangnya dan batas lubang kemaluannya mustanji. Wala yusibahu wala yusiba dan tidak terkena hu pada najis maun apa air. Wa antakuna dan ada al ahjaru apa beberapa batu tohirotan itu suci. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat diperbolehkannya istinja menggunakan batu. Jadi orang kalau sumpamanya dia mau istinja bersesuci ketika berak atau kencing itu tidak menggunakan air tapi ingin menggunakan batu, maka harus memenuhi 8 syarat. Yang pertama, istinja harus dengan menggunakan 3 batu. Tidak cukup 1 atau 2 batu. Seumpamanya ada batu 1, cuma punya apa itu semacam pendolan atau giginya lah 3 ujung gini. Itu gak ada masalah. Itu syarat pertama, kita harus menggunakan 3 batu. Kemudian yang kedua, wa ayyangkia al-mahalla dan batu yang digunakan itu dapat membersihkan tempatnya najis. Jadi najisnya itu dengan kita menggunakan batu itu bisa hilang. Jadi kalau kayak batu-batu halus yang ketika kita gosokkan kepada najis itu gak bisa hilang, itu tidak bisa dianggap, maksudnya tidak mencukupi. Jadi tidak semuanya batu. Batu-batu yang kasar lah yang boleh itu istilahnya. Kemudian syarat yang kedua, wa alla yajifan najisu. Najisnya tidak kering. Berak yang keluar itu tidak sampai kering atau memang keluar belum mengering, maksudnya setelah kita berak, setelah kita kencing langsung kita istinja, jangan dibiarkan sampai kering gitu. Kalau kita biarkan sampai kering maka tidak boleh istinja menggunakan batu, maka harus dengan air. Kemudian syarat yang keempat, walayan takilah dan najisnya tidak pindah. Ini tidak pindah apa? Najisnya tidak pindah dari tempatnya itu. Kalau sampai najisnya itu pindah, najisnya sudah ada di betis, ada di paha, atau kita yang pindah tempat,
maka kita tidak boleh istinja, maka harus diam di tempat itu. Jadi caranya gimana? Ya caranya kita itu agar tidak pindah-pindah. Sebelum berak atau sebelum kencing memang kita sudah menyiapkan 3 batu itu. Jangan berak dulu atau kencing dulu baru kita cari batu, tapi kita siapkan terlebih dahulu batunya. Kemudian syarat yang kelima adalah wala yatra'a alaihi ahoru. Dan najisnya itu tidak dimasuki oleh najis yang lain. Jadi gak ada najis yang lain. Maksudnya gimana? Kalau sumpamanya kita berak kemudian dikenai oleh najis yang lain, ternyata di situ kita ada tai kucing atau tai apa gitu kan, kena kepada najis itu, maka kita harus menggunakan air. Itu syarat yang kelima. Kemudian yang keenam, wala yujawisa subhatahu wa hasafatahu. Najisnya itu tidak melewati dari batas lubang duburnya ini. Jadi istilahnya kalau kencing tidak nyebret ke kanan ke kirinya itu, ke pinggirnya itu, atau berak. Tidak, istilahnya kalau berak yang seperti berak cair, mencret kata orang Madura, itu gak bisa istinja dengan batu. Kenapa? Itu sudah dipastikan keluar dari batas lubang dubur ataupun kalau beraknya. Ya kencingnya kita diam. Biasanya kalau kencingnya sembarangan itu kan jepret kemana-mana. Jadi tidak keluar dari batas lubangnya, itu intinya. Kemudian syarat yang ketujuh, wala yusibahu ma'un. Dan najis tidak terkena air. Jadi tidak ada air yang jatuh kepadanya. Wa antakunal ahjaru, ya syarat yang ke-8, wa antakunal ahjaru tohirotan. Syarat yang terakhir, batu-batu yang digunakan untuk istinja itu harus suci. Jadi ini kalau kita ingin istinja menggunakan batu, tidak menggunakan air, maka kita harus memenuhi 8 syarat ini. Yaitu menggunakan 3 batu, dan batu yang digunakan dapat membersihkan pada tempatnya najis, dan najisnya belum mengering, najisnya tidak pindah, dan najisnya juga tidak terkena oleh najis yang lain. Yang keluar itu najis yang keluar dari dubur maupun kubul, kemaluan, itu tidak melewati dari batas lubangnya, dan najisnya juga tidak terkena oleh air. Dan yang terakhir, batu-batu yang kita gunakan harus suci. Kalau umpamanya batunya sudah kelihatan di situ ada najis, tidak boleh kita gunakan. Atau memang jelas-jelas batunya itu kita dapat dari kandang ayam atau kandang sapi, itu kan jelas-jelas najis. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.